Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. صلاح الجسد والروح وتبدل النسوح لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا لأرواح حبيب محمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح من عمر هذا المكان وعبد الله في هذا المسجد وساعد في بناء هذا المعهد سابقا ولا حقا أن نتغشاهم برحمة وفرهم بركاتهم وأسرارهم من مالهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين. من تمام الصوم كف الجوارح عما يكره الله تعالى من الأعضاء السبعة التي ذكرها في الحديث 5 يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. Min tamamis shaumi, daripada kesempurnaan puasa, kafu mencegah al-jawarihi, anggota-anggota badan, amma yakrahu, daripada apa yang membenci Allah Ta'ala. Anggota badan yang mana aja? Minal a'dha'is sab'ah, daripada 7 anggota badan. Apa saja tunggu anggota badan? Yaitu mata. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, mulut. Yang keempat, tangan. Yang kelima, kaki. Yang keenam, perut. Yang ketujuh, kemaluan. Mencegah ini semuanya daripada pelanggaran, daripada kemaksiatan. Bukan puasa itu hanya sekedar dari makan dan minum saja. Tapi 7 anggota badan ini untuk menjadi puasa itu benar-benar baik. Jaga jangan sampai bermaksiat. Mata jangan ngelihat haram. Telinga jangan mendengar haram. Mulut jangan berkata haram, bohong, sumpah palsu misalnya, ngerasani orang. Tangan jangan berbuat haram, salaman dengan perempuan yang ajnabiyah, nyopet. Perut jangan berbuat haram, makan harta orang lain dengan cara batil, makan harta anak yatim. Kaki jangan berbuat haram, melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, mendolimi orang, nyempak, ngide. Kemaluan jangan berbuat haram, berzina,
liwat, homo, lesbian, onani. Dijaga seluruh anggota badannya jangan sampai maksiat. Nah, poso kabeh bersih. Ini baru puasa sempurna. Lah kalau enggak makan, enggak minum aja, tapi matanya tetap berbuat haram, mulutnya tetap berbuat haram, anggota badannya berbuat haram, ini yang dikatakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa dari puasanya kecuali dulu di dunia pernah merasakan lapar dan pernah merasakan haus, pengalaman aja. Pahala enggak dapat. Kenapa? Tetap aja dia bermaksiat dengan anggota badannya. Hati-hati. Imam Ghazali menerangkan laha sab'atu abwab likulli babin minhu juz'um maksum. Neraka itu punya 7 pintu. Setiap satu bagian dari pintunya itu adalah untuk pembagian yang tertentu. Kata Imam Ghazali, liman asallaha bil a'dha'is sab'ah. Neraka itu dibuat 7 pintu, itu diperuntukkan orang yang maksiat kepada Allah dengan 7 anggota badan. Orang itu masuk surga enggak gampang. Itu tempat yang bersih, yang suci, di dalamnya nikmat yang abadi dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa masuk surga seperti masuknya kamu ke lapangan bludus gitu saja. Perlu proses, perlu penelitian. Laha sab'atu abwab. Ibarat pakaian kita ini. Pakaian itu kalau masuk lemari syaratnya harus bersih. Kalau enggak bersih enggak boleh masuk lemari. Masuk kamar mandi dulu dicuci. Proses penyuciannya ya diucek dulu sama rinso. Kalau perlu dikasih pemutih atau digodok dulu dengan air panas. Setelah diucek-ucek mungkin digeblok-geblok. Setelah itu diperes. Setelah itu dipepek. Habis dipepek, disetrika, baru pantes masuk lemari. Mari teko sawah kotos-kotos langsung buka pakaian masuk lemari. Enggak mungkin. Begitu juga orang yang ada di atas dunia ini yang banyak kotor dengan maksiat kepada Allah, enggak bisa langsung masuk surga dulu, harus bersih. Harus ada proses penyucian dosa. Gimana caranya? Diteliti 7 anggota badannya. Yang pertama misalnya mata. Ditelok. Mata nih tidak beres. Banyak maksiatnya, sering nonton film porno misalnya. Sering melihat joget misalnya, sering melihat yang haram, masuk di neraka bagian spesialis mata. Diobong matanya, dijojo linggis misalnya matanya,
dibersihkan daripada dosa mata. Kalau udah bersih, ini neraka pertama bagian mata, spesialis mata. Baru yang kedua didelok kupingi, akeh dangdute. Banyak ngerasani, banyak dengarkan orang ngerasani nih. Banyak dengarkan yang haram ini. Dipacul misalnya telinganya. Masuk neraka yang kedua, spesialis telinga. Dibersihkan dengan siksa dosa-dosa telinga. Diteliti yang ketiga, mulutnya. Iki akeh nyanyi nih. Banyak ngadu domba dan seterusnya. Suka tukang fitnah. Dibersihkan mulutnya. Udah bersih mulutnya, yang keempat, spesialis perut. Wah, ini banyak uang bunga ini. Duit renten. Ini banyak hartanya anak yatim, dibersihni wetengi. Ya dengan siksa. Neraka berikutnya spesialis tangan. Ini suka berbuat haram tangannya. Suka mencuri, suka salaman, suka itu, suka ini, bersihkan tangannya. Neraka yang berikutnya spesialis kaki. Ini suka nendang orang-orang yang tidak berdaya misalnya. Suka menuju ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, spesialis kaki. Yang keempat, yang terakhir, ketujuh, spesialis kemaluan. Nah, ini yang suka guyonan sama banci misalnya. Atau orang-orang banci yang suka dia tadi itu ngeladeni orang laki, atau pelacur, atau orang yang melacur. Spesialis bagian kemaluan. Kalau udah semuanya dilaksanakan itu, dibersihkan dengan siksa dosa-dosanya, baru dia dinyatakan pantas masuk surga. Nah, puasa ini cara untuk mencegah anggota badan daripada maksiat kepada Allah. 7 anggota badan tadi itu dijaga, sehingga akan menjadi terbiasa karena sudah latihan 1 bulan mencegah 7 anggota badan tadi ini. Keluar dari Ramadan, sudah bisa terkendali jadinya. Hati-hati. Jadi jangan asal nggak makan nggak minum, nggak tunggu manusia. Kerbau bisa puasa model gitu. Kalau kita biasa bisa mampu subuh sampai maghrib nggak makan nggak minum. Kalau kerbau sapi itu bisa kuat 2 hari. Karena itu bukan hanya nggak makan nggak minum, badannya ini jangan sampai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafil hadis, di dalam hadis Nabi menerangkan khamsun yufattirna as-shaim ay yudhibna thawabas shaim, thawabas shom. Ada 5 perkara yang dinyatakan membatalkan orang yang berpuasa. Maksudnya bukan batal secara fikhi, tapi batal di sini pahalanya batal. Tuas poso kata orang sekarang, tapi nanti di hari kiamat nggak antuk ganjarannya orang yang berpuasa. Semua orang puasa dikasih pahala, ini orang nggak dikasih pahala. Kenapa? Karena melakukan salah satu di antara 5. 5 perkara ini menggugurkan pahalanya orang yang berpuasa. Walaupun dia nggak makan nggak minum. Apa? Yang pertama al-kadzibu, bohong, dusta, goroh.
carpak. Bohong. Enggak terjadi dibilang terjadi. Bohong. Karena itu dijaga, jangan sampai goro. Kalau kayak ini nanti puasa nipu. Jaga mulutnya, jangan berkata kecuali jujur. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kadang-kadang orang itu dianggap enteng bohong. Bohong. Karena udah menjadi kebiasaannya sampai dia udah dicap oleh Allah, ini pembohong. Sholati goro. Maca Qur'ani goro, ada tujuannya semuanya. Untuk menipu, untuk cari perhatian dan seterusnya. Hati-hati. Jangan sampai bohong. Yang jujur aja orang itu. Orang kalau jujur insya Allah akhirnya akan menjadi baik. Manis jadinya. Mungkin rasanya pertama pahit, tapi akhirnya orang yang jujur itu pasti manis. Bohong mungkin dia tadi itu awalnya manis, akhirnya cuma pahit. Jadi yang kedua, wal ghibatu, ngerasani orang. Dzikruka akhaka bima yakrahuhu. Kamu menceritakan saudara kamu dengan yang ia membenci darinya. Loh, saya itu jujur kok. Memang begitu. Waduh, cebol lah itu. Koyok kendil kok atuh misalnya. Lah. Lu memang cebol beneran, tetap tidak boleh. Kenapa? Kalau dia mendengar, dia akan membenci, digitukan. Itu enggak boleh. Pernah Nabi duduk sama Siti Aisyah. Siti Aisyah ini istri yang paling dicintai oleh Nabi. Ada seorang perempuan pendek begitu. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kata Samini ya. Nggak tertawa Nabi, serius. Aisyah, ngomong apa kamu itu? Kalau seandainya kamu meludah gara-gara omongan kamu tadi itu di lautan, laut itu semuanya akan jadi basin semuanya. Bukan urusan kecil itu. Dosa besar ghibah itu, bukan dosa kecil, karena ada ancamannya dalam Al-Qur'an. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan sampai satu sama lain saling ngerasani. Orang kalau ngerasani itu sama dengan makan bangkainya. Nafsu enggak kamu itu? Selera dah. Pasti kamu membenci. Dikasih bangkainya kambing aja kita muntah, apalagi bangkainya manusia. Loh, kamu itu kalau nikmat ngerasani orang sama dengan ngerokoti dagingnya. Karena itu ngelukai hati. Orang yang puasa jangan ada ngerasani, batal pahalanya. Pernah di zaman Rasulullah ada dua perempuan. Ini biasanya wong wedok yang suka ngerasani. Iso enggak krasa luwe lho ngerasani. Pernah di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua perempuan puasa di Ramadan, sahur. Cuma aneh. Pagi-pagi udah enggak kuat perutnya. Sakit perutnya karena terlalu lapar. Akhirnya dia nyuruh orang, dua perempuan ini nyuruh satu orang, minta izinkan sama Nabi, saya terpaksa ini gimana, saya mau mokel sudah, saya mau batalkan puasa saya, gak kuat saya harus makan sekarang. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada dua perempuan kok dia gak kuat mau meneruskan puasanya.
Dia minta izin mokel. Kata Nabi, lo ndak poso kok mau mokel. Dia ndak puasa, kata Nabi. Oh, ndak puasa ta Rasulullah. Ndak puasa dia. Dah apa pakai mokel lo ngencing ndak poso. Datang itu laki-laki, katanya Nabi kamu ndak puasa dari tadi. Bisa dek mokel lanjut ndak poso. Mati mangan ndak mangan sakarepmu. Kamu ndak niat puasa? Ndak serius puasa? Loh, serius saya tadi sahur saya udah niat. Saya ini puasa mulai tadi ndak makan kok ndak minum kok kata Nabi nggak puasa. Kasih paham Nabi, puasa begitu. Cuma saya nggak kuat nahan. Lapor lagi. Rasul puasa sumpah-sumpah dia puasa. Enggak puasa. Enggak percaya ya, tak buktikan. Dibawa nih ember. Udah ini bawa ke sana. Sampaikan sama dua perempuan itu. Kata Nabi, kamu enggak puasa. Untuk membuktikan itu suruh muntah. Kau buka mulutnya di atas ini ember, nanti dia muntah. Apa yang keluar dari mulutnya? Supaya jelas nantinya. Dibawa itu ember. Kata Nabi kamu enggak puasa. Lagi pengin ro, apa njero wetengmu? Dah kamu buka mulut kamu di atas ember ini. Nanti kamu akan muntah. Benar dibuka mulutnya di ember. Masya Allah. Yang keluar daging sak geden-geden campur darah dan nanah. Penuh itu ember. Heran ini loh, saya sahur mie kok metune daging misalnya. Sahurnya tempe tahu, metune daging. Kaget ini perempuan. Tanya sama Nabi, kenapa? Kata Nabi, kamu itu puasa bisa mencegah dari makan dan minum. Padahal makan dan minum itu halal hukumnya. Kamu cegah untuk puasa. Tapi iba ngerasani orang itu haram, ndak kamu cegah. Sekalipun ndak poso tetap haram, ndak kamu cegah. Loh, yang halal ini loh dicegah. Gara-gara puasa. Lah mosok haram ndak dicegah. Kalau dia berpuasa. Dari yang halal kamu puasa, tapi di yang haram kamu istiqomah. Hati-hati. Menengai. Jangan diumbar mulutnya ngerasani orang kalau berpuasa. Buat istighfar yang banyak. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Pertama, bohong. Kedua, ghibah. Ketiga, wan namimah, adu domba. Adu-adu. Ngedu. Memangnya domba kambing mau diadu? Gimana bentuknya? Omongannya orang disampaikan ke yang lainnya. Omongannya si fulan disampaikan. Kadang-kadang gae-gae omongan supaya terjadi pertikaian, pertengkaran. Bahaya, na'udzubillah. La yadkhulul jannah qattat. Fi riwayatin namam. Enggak masuk surga orang kalau dia itu hobinya ngadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya itu adu domba, Saudara. Pernah Nabi Musa alaihissalam di zaman beliau terjadi musim panas, enggak turun-turun hujan. Sampai akhirnya petani enggak bisa nggarap sawah karena kering. Binatang ternak banyak yang mati karena kepanasan, banyak yang sakit. Datang kepada Musa, Nabi Musa, sampean doakan kita ini supaya dikasih hujan. Supaya petani bisa nggarap lagi, ternak-ternak kita bisa seger lagi, sehat semuanya.
Udah kumpul semuanya diajak munajat sama Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Enggak turun-turun hujan. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa, sekalipun bertahun-tahun minta kamu, enggak saya terima doanya. Kenapa? Karena ada di antara umatmu yang kumpul ini yang punya penyakit adu domba, suka ngedu, suka adu-adu. Aku mencabut rahmatku jika ada di antara kamu orang yang punya hobi mengadu domba. Akhirnya Nabi Musa tanya, ya Allah, siapa orang itu ya Allah? Tak usire saya sudah, biar tak kumpul sama umatku yang lain, kasihan. Mereka butuh hujan, butuh air. Akhirnya Allah menjawab, Musa, saya itu ngelarang kamu adu-adu kok. Lah kok kamu tanya sama aku siapa orang itu? Lah aku ngedu pisan kamu dengan dia. Enggak usah begitu, suruh tobat semuanya. Kumpulkan Nabi Musa. Diterangkan, umat, kita ini minta sama Allah hujan, tapi Allah enggak mau nurunkan hujan sehingga semuanya tobat dengan adu-adu, penyakit adu-adu, namimah, mengadu domba. Karena di antara kamu itu ada yang punya penyakit begitu, adu domba. Ayo tobat bareng, wis tobat. Yang merasa dia itu suka mengadu domba, tobat. Tok jadi terus no, biar hujan ini turun. Rupanya merasa itu orang, dia minta ampun dari Allah SWT. Nggak lama ngerocok sudah air hujan. Hati-hati, jangan punya penyakit adu domba. Pertama bohong, kedua ngerasani ketika mengadu domba, keempat wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu, koro mari sumpah, baik itu dalam persaksian, baik itu dalam perdagangan, hati-hati. Hanya karena kepingin untung 20.000 lho, sumpah koro. Wallahi tadi itu, demi Allah tadi itu ada loh yang nawar. Nggak tak kasih wis gawe kau aja sudah, tidak apa-apa loh. Padahal tidak ada loh. Kata Nabi, al-yaminul kadzibah manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil barakah. Sumpah palsu itu memang bisa membuat hasil daripada barang, tapi tidak ada berkah, habis berkahnya. Orang kalau dicabut berkahnya itu enggak ada manfaatnya. Gimana maksudnya? Berkah dicabut itu bukan habis uangnya. Bisa jadi entek, ludes karena kebakar. Karena banjir katut kabeh. Bangkrut misalnya dimakan sama orang, bisa. Atau enggak manfaat hartanya. Hartanya banyak, sapeser gak metu gawe kebaikan. Itu berarti harta yang dicabut berkahnya. Sehingga mati buat fitnah, anak itu tukaran rebutan dunyo. Sama orang-orang tukaran gara-gara dunia, gak ada berkah. Atau misalnya harta yang gak ada berkah itu uangnya banyak, tapi isinya awake penyakit cok mulai ndas sampai sikil. Akhirnya ngobati kepala pakai uangnya. Setelah dia kaya, wetenge loro, ngobati jantunge, paru-parune, ginjele, getene, matane. Loro kabeh dibiayai dengan uang itu sampai entek tumpes malah akeh utangi. Cabut berkahnya. Karena itu enggak usah sumpah-sumpah palsu lah. Yang jujur, insyaallah Allah jaga daripada segala malapetaka dunia dan akhirat. Yang terakhir, wan nadharu bi syahwah, ngelihat dengan syahwat.
Istri itu kan halal. Pegang istri boleh, cium istri boleh. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa nyium istri dengan syahwat itu makruh hukumnya. Apa maneng delok orang lain dengan syahwat. Delok bintang film, ngelihat istrinya sendiri yang halal itu loh dengan syahwat, Ramadan jangan. Megang istrinya itu loh kalau dengan syahwat Ramadan jangan. Apalagi ngelihat bintang film di TV dengan syahwat. Apalagi ngelihat perempuan yang ajnabiyah dengan syahwat. Cik nemen nih. Enggak usah jelalatan matanya kalau Ramadan, dijaga sudah. Kain manteng Quran, buat manteng orang tua dengan rasa hormat. Kalau kita meninggalkan 5 perkara ini, bohong, ngerasani, adu domba, sumpah palsu, melihat dengan syahwat, insya Allah puasa kita akan mulus, puasa kita akan bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.